Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita kepadanya atas segala limpahan karunia dan nikmat. Pada pagi ini kita dapat bertemu di rumah ini, di tempat ini, dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu syar'i dan menaikkan hak antara sesama muslim, yaitu saling bertawasi bil haqqi was sabri wal marhamah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangatlah berguna bagi orang-orang yang beriman. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari kegelapan kepada cahaya Islam, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari kemungkaran kepada perkara-perkara yang ma'ruf, hingga sampai saat ini kita masih berada di atas agamanya dan di atas sunnahnya. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang mendampingi beliau di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada setiap umatnya yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Akhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita merupakan sebuah anugerah yang besar dan agung. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di atas muka bumi ini untuk satu tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk menegakkan dan merealisasikan tauhid di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku semata. Oleh karena itu, anugerah yang agung ini harus kita jaga dan kita pelihara, karena ini merupakan nikmat di atas nikmat. Ya, mengenal agama Allah, mengenal hak Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita lakukan adalah satu nikmat yang besar. Kalau kita lihat sekarang ini berapa banyak orang-orang yang masih kebingungan mencari arah tujuan hidupnya. Ya, tidak mengerti untuk apa dia diciptakan dan harus bagaimana dia di atas muka bumi ini. Apa yang harus dia lakukan? Nah, ini merupakan satu nikmat yang harus kita jaga.
Karena menjaga nikmat itu lebih berat daripada meraihnya. Ya, menjaga nikmat itu, istiqomah di atas nikmat itu adalah satu yang berat, lebih berat daripada kita meraih dan mengejar nikmat tersebut. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita, ya manusia, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan perangkat-perangkat, alat-alat agar kita tahu jalan kembali kepadanya. Ya, di antaranya adalah nikmat akal. Ya, kita manusia diberi akal untuk berpikir. Dengan akal itu kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, akal yang dituntun fitrah yang lurus, yang pasti akan mengajak manusia kepada kebaikan. Demikianlah konfidina azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan di antaranya juga adalah alat-alat ilmu seperti pendengaran, penglihatan, hati. Ya, ini adalah sarana-sarana agar kita dapat meraih ilmu. Jadi ini adalah satu nikmat yang besar. Mungkin kita perlu mengucapkan alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, dan bahkan berkali-kali mengucapkan alhamdulillah bahwa kita lahir di dunia dalam keadaan normal, waras, bukan orang gila. Ya, kita lahir di dunia dalam keadaan waras, bukan gila, dan sampai sekarang ini kita masih orang yang waras. Artinya kita masih diberi perangkat-perangkat ilmu untuk mengenal yang baik dan yang buruk. Ya, kita lahir dalam keadaan normal, punya penglihatan dan pendengaran, dengan itu kita bisa menimba ilmu. Coba lihat di sana orang-orang yang tidak punya pendengaran dan penglihatan, mereka terhalang dari ilmu. Ya, mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat. Nah, kita diberi Allah Subhanahu wa taala anugerah nikmat yang besar, yaitu kita dalam keadaan normal, kita dalam keadaan yang sempurna fi ahsani taqwim. Maka nikmat-nikmat itu tentunya tidaklah Allah berikan sia-sia, gratis begitu saja. Ada kompensasinya, ada tanggung jawab yang mesti kita lakukan di situ. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan alat-alat ilmu ini agar kita bisa menuntut ilmu, agar kita bisa memahami agama ini, bisa memahami, bisa mengerti mana yang hak dan mana yang batil, bisa membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar, hingga kita bisa mengikuti yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan manusia di atas muka bumi ini tanpa petunjuk dan pedoman. Ya, setelah Allah memberikan kepada mereka alat-alat ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyertakan pedoman bagi alat ilmu ini, pedomannya. Ya, karena akal tidaklah bisa berdiri sendiri untuk mengetahui kebenaran. Akal tidak bisa berdiri sendiri untuk mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun dia butuh pedoman. Maka Allah Subhanahu wa taala melengkapi alat-alat ilmu ini dengan apa? Dengan menurunkan pedoman, yaitu wahyunya, ya, kepada umat manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para rasulnya, ya, membawa pedoman dari Allah Subhanahu wa taala, tuntunan dari langit, yaitu din yang Allah Subhanahu wa taala titipkan melalui nabi-nabinya, melalui para nabi dan rasulnya. Demikian ikhwanifiddin, besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala hingga kita hidup di muka bumi ini dengan aturan yang teratur secara rapi, ya. Yang apabila kita ikuti aturan itu, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Jika kita ikuti pedoman itu, kita gunakan ya nikmat-nikmat ini untuk mengikuti pedoman itu, maka kita akan menjadi orang yang paling beruntung dan paling bahagia. Demikian ikhwanifiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lihat sekarang banyak orang-orang yang diberi nikmat akal, ya, diberi nikmat panca indera yang normal, dan dia juga bisa mengetahui pedoman-pedoman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasul-rasulnya melalui kitab-kitab sucinya. Namun dia tidak gunakan itu untuk mengikutinya, untuk memahaminya, untuk mengikutinya dan mengamalkannya. Namun dia sisihkan, ya, dia pinggirkan pedoman-pedoman tersebut.
Nah, ini pada akhirnya adalah manusia yang kufur terhadap nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam orang-orang yang kufur terhadap nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmatku kepadamu. Namun jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Demikian ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, dan nikmat terbesar adalah Islam. Nikmat terbesar adalah Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebut Islam ini adalah sebagai sebuah nikmat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah Subhanahu wa taala menyebut Islam itu sebagai nikmat. Artinya Islam akan membawa kenikmatan bagi manusia jika mereka benar-benar menjalankannya, memahaminya dengan baik, memahaminya dengan benar, dan menjalankannya, menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, maka mereka akan merasakan nikmat. Banyak orang-orang sekarang yang beranggapan atau berasumsi bahwa mendalami agama, mendalami Islam, mempelajari Islam dengan benar ya akan membawa kesulitan hidup, akan sempit hidup. Kita katakan ya, kalau yang dipelajari ke Islam yang menyimpang memang menjadi susah. Apabila kita mempelajari bid'ah, ya, aliran-aliran yang menyimpang, ya, akidah-akidah yang sesat, memang hidup kita jadi susah, jadi sempit. Tapi kalau yang kita pelajari itu adalah Islam yang benar, ya Islam yang hak, maka ini pasti akan membuat kemudahan dalam hidup kita. Ada orang-orang yang beranggapan ya sungguh-sungguh dan serius mempelajari agama itu akan membuat hidup terbelenggu. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini haram, itu haram, ini bid'ah, itu bid'ah, ini nggak boleh dilakukan, itu tidak boleh dilakukan, ini harus dijauhi, itu harus ditinggalkan. Ya hingga dia berasumsi bahwa Islam itu akan mengekang kebebasan hidupnya. Ini adalah satu pandangan yang tentu saja jelas keliru, ya. Walaupun dia hawa nafsu kita berkata seperti itu, karena hawa nafsu itu selalu mengajak dan mendorong manusia, ya, menyorong mereka untuk apa? Untuk berbuat keburukan. Apalagi manusia itu, ya, secara tabiatnya, ya, memiliki potensi keburukan. Ya, diam saja manusia itu punya potensi keburukan. Ya, karena pada diri manusia itu sudah ada potensi keburukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu asy-syarru jazua wa idza massahu al-khairu manu'a. Manusia itu diciptakan punya sifat berkeluh kesah. Ya. Idza massahu al-khairu manu'a. Idza massahu wa idza massahu asy-syarru jazua. Jika dia mendapatkan kesusahan, dia berkeluh kesah. Ya, dia mengadu kepada makhluk. Dia memprotes kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika dia dapat nikmat, maka dia menjadi orang yang manu, yaitu orang yang menahan-nahan hartanya, orang-orang yang menahan-nahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepadanya, tidak mau berbagi. Dia menjadi orang yang kikir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, ya, wa kana al-insanu qatura. Dan manusia itu adalah makhluk yang qatur. Qatur artinya bakhil dan kikir. Demikian pula manusia itu memiliki sifat zaluman jahula, ya. Zaluman jahula. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu punya sifat zalum dan jahul, yaitu suka berbuat aniaya, ya, suka berbuat aniaya, dan jahul, lagi jahil. Itu sifat manusia. Coba lihat manusia, ya, kebanyakannya dia senang lihat orang lain celaka. Ya, kata Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, ada sebagian manusia yang punya sifat seperti babi. Bagaimana babi? Di sini sebut celeng ya. Bagaimana celeng? Bagaimana babi itu? Babi itu dia hanya hinggap pada kotoran. Nah, kalau lewat yang baik-baik dia tidak mau memakannya. Nah, begitu yang kotor baru dimakannya. Ada manusia yang sifatnya seperti itu, ya, yaitu apa? Suka menyakiti orang lain.
ya, membicarakan keburukan orang lain, tapi dia ya anti dan tidak mau untuk mengingat kebaikan orang lain. Ya, dia tidak mau mengingat kebaikan orang lain, tapi begitu melihat keburukan orang lain, itulah yang ditangkapnya. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan orang ini seperti babi. Demikian ya Khamifuddin. Zalum, ini sifat zalum, itu tabiat dasar manusia. Ya, suka berbuat zalim dan jahul, dan suka berbuat jahil, yaitu jahil ya Khamifuddin. Tidak tahu al-haq, tidak tahu al-huda, tidak tahu hidayah. Ya, nah demikian. Dan di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang manusia. Ya, karena Allah yang menciptakan manusia tentu lebih tahu tentang manusia itu, ya. Tentu lebih tahu ya tentang manusia itu. Allah mengatakan, "Wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala." Dan manusia itu adalah makhluk yang paling keras kepala. Ya, suka membantah. Jadal. Aktsaru syai'in jadala. Yang banyak membantah, yang suka membantah. Keras kepala. Itulah sifat-sifat manusia yang Allah Subhanahu wa taala bongkar dan ungkapkan di dalam Al-Qur'an. Manusia itu keras kepala, suka membantah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana al-insanu kafura. Dan manusia itu adalah makhluk yang suka kufur, yang suka ingkar. Nah, demikian Khamifuddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana wa kana al-insanu ajula. Dan manusia itu adalah makhluk yang suka tergesa-gesa. Nah, itulah kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan. Dan sifat-sifat ini ada pada semua manusia. Ada pada semua manusia. Tergesa-gesa, suka membantah, kan begitu ya, keras kepala, kufur nikmat, ya suka ingkar, pelit, ya, kotor tadi ya, berkeluh kesah. Inilah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala ungkap di dalam Al-Qur'an. Demikian pula Allah mengatakan, ya, wa kana al-insanu wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan adalah manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia ini lemah, maka janganlah kita menganggarkan kekuatan kita. Jangan kita anggar kuat, kita ini lemah. Ya, jangan kita membanggakan kekuatan fisik kita. Manusia itu sangat lemah. Coba lihat, ada orang yang mati gara-gara duri. Duri yang kecil bisa membunuhnya. Ya, aliran darah itu kalau nggak masuk ke otak, beberapa menit, beberapa detik saja mati manusia itu. Ya, mati dia. Terputus aliran darah ke otak, beberapa detik saja mati manusia itu. Begitulah lemahnya manusia. Maka banyak sering kita lihat kasus-kasus orang-orang yang mati mendadak, padahal tubuhnya sehat, segar bugar. Bukan dari demikian, segar bugar. Yang kalau kita lihat secara fisik, nggak mungkin orang ini mati. Begitulah lemahnya manusia, ya Khamifuddin, ya. Nah, maka dari itu Nabi SAW ya mengajarkan kepada kita satu ungkapan yang sering beliau ulang-ulang di dalam khutbah hajah. Dan tadi juga kita bacakan di awal khutbah kita, yaitu apa? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari apa? Keburukan ya, diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Ya. Jadi tabiat-tabiat yang buruk ini, yang jelek ini ada pada manusia. Ya, terpatri pada fitrah mereka, ya Khamifuddin. Ya, ada pada diri mereka. Kecuali Nabi. Ya, karena Nabi sudah dibersihkan hatinya dengan air Zam-Zam, dibelah dadanya, dicuci hatinya hingga bersih dari sifat-sifat yang seperti ini. Ya, adapun kita, adakah di antara kita yang sudah dibelah dadanya, dicuci hatinya? Tidak ada kan? Jadi memiliki potensi-potensi keburukan seperti ini. Maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memperbaiki diri, ya, senantiasa memperbaiki diri. Begitulah kita manusia, ya. Nah, maka dari itu kita harus melakukan yang namanya tazkiyatu an-nufus, penyucian jiwa, pembersihan jiwa, pembersihan hati. Nah, pembersihan hati dan jiwa ini bukan hanya dengan amal-amal fadail. Ya, pembersihan jiwa ini harus dimulai dari akidah. Ya, karena itulah dasar dan alatnya. Karena tidak akan mungkin suci sebuah jiwa kalau akidahnya tidak bersih, kalau akidahnya tidak benar, ya. Orang yang berdiri di atas akidah yang rusak, akidah yang menyimpang,
maka semuanya akan rusak. Semuanya akan rusak. Jika alasnya rusak, maka semuanya akan rusak. Nabi mengatakan ra'sul amri al-Islam. Kepala dari semua urusan itu adalah Islam, yaitu akidah. La ilaha illallah. Semua bertolak dari situ. Semua berpangkal dari situ. Kita di dunia ini tentunya ingin meraih kebahagiaan, bukankah demikian? Hingga ada doa yang namanya doa sapu jagat. Apa itu doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kebaikan, kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Banyak orang-orang yang mengejar kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, akan tapi mereka tidak tahu jalannya. Ya, kunci utama untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat adalah tauhid, akidah yang benar. Ya, tidak akan bahagia orang yang tidak memiliki akidah yang benar. Ya, tidak akan bahagia dia. Bagaimanapun dia berusaha untuk mengejar kebahagiaan, tapi akidahnya rusak, akidahnya menyimpang, ya, maka dia tidak akan bahagia. Dia tidak akan bahagia. Tidak akan bisa bahagia tanpa tauhid yang benar. Ya, dan kebahagiaan itu, ya, kadar kebahagiaan itu juga tergantung kepada kadar iman yang ada di dalam hati kita, di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang lebih besar lagi di akhirat. Yaitu dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, yaitu di dunia, dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik lagi dari apa yang mereka amalkan dahulu, yaitu balasan yang lebih besar lagi di akhirat. Jadi mustahil kita akan meraih kebahagiaan tanpa memiliki akidah yang benar. Ya, jadi kalau kita ingin bahagia dunia maupun akhirat, kita harus memiliki modal yang penting ini, yaitu akidah yang benar. A'azanillahu wa iyyakum jami'an. Orang yang memiliki akidah yang benar, kemudian dia istiqomah di atasnya, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa dia tidak akan merasakan ketakutan dan tidak akan bersedih. Innal ladzina qalu rabbunallah, ya, tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, yaitu dia menyatakan la ilaha illallah, kemudian dia istiqomah di atasnya, maka fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Jika seorang telah mengetahui tujuan hidupnya, yaitu untuk bertauhid, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam ibadah-ibadah yang dia lakukan, ya, maka tidak ada ketakutan dan tidak ada rasa sedih baginya. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala timpakan atas dirinya, ya, ujian apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka dia akan menerimanya dengan pasrah. Maka ia akan menerimanya dengan iman, ya, bahwasanya segala sesuatu itu yang baik maupun yang buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia beriman kepada takdir. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Dia tidak berkeluh kesah. Ya, dia tidak mengkambing hitamkan ketaatan. Ada orang yang suka mengkambing hitamkan ketaatan ketika Allah Subhanahu wa taala beri dia ujian berupa musibah baik pada dirinya, hartanya maupun keluarganya. Maka dia pun mengatakan, percuma aku telah berbuat taat. Ya, percuma selama ini aku sholat, kalau aku juga mengalami seperti apa yang dialami oleh orang-orang yang enggak sholat. Ya, maka keikhlasannya pun ternodai. Ya, keikhlasannya pun ternodai. Ya, dia mulai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mulai mengkambing hitamkan ketaatan-ketaatan